Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuntunan Ilahi. Tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah sulu dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, seperti pujian ini, tuntunlah hidup kami. Seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini, Mazmur pasal 38. Berbicara tentang saat kita dalam kesakitan. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku. Tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk sepanjang hari. Aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak dengar seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan, Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 38 mengajar kepada kita bagaimana bersikap saat kita dalam keadaan sakit. Sakit penyakit adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh manusia. Setiap orang pasti pernah mengalami keadaan sakit. Di tengah kelemahan, sakit penyakit, orang bisa dengan mudah merasa lelah menjalani kehidupannya dan tidak sedikit menyalahkan Tuhan. Namun, pemazmur mengajari kita bagaimana kita bersikap saat dalam keadaan sakit. Sebab bila kita salah bersikap, keadaan bisa menjadi lebih buruk, merasa tidak ada harapan,
dan juga merusak hubungan dengan sesama. Seperti pemazmur juga menyampaikan apa yang ada dalam isi hatinya. Dia menduga bahwa orang-orang yang tidak menyukainya sangat senang atas sakitnya. Dia juga menduga teman-temannya meninggalkannya karena sakit penyakitnya itu. Yang dialami pemazmur adalah ia merasa harga dirinya runtuh karena sakit penyakitnya ini. Tetapi puji Tuhan, dia membawa sakitnya itu kepada Tuhan. Dan kita belajar bagaimana pemazmur membawa sakitnya kepada Tuhan. Dan ia menemukan pengharapan dan pertolongan dari Tuhan. Beberapa hal yang kita dapat ambil dari pemazmur bagaimana menghadapi penyakit. Yang pertama yaitu menyadari dari mana datangnya sakit penyakit itu. Pemazmur Daud menyatakan bahwa sakit yang dialami disebabkan oleh karena kebodohan dan dosanya. Di ayat 2, waktu ia berdoa, dia berkata, "Janganlah menghukum aku dalam gerammu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu." Bapak Ibu, pemazmur tidak sedang mengatakan agar Tuhan tutup mata dan berpura-pura mengabaikan dosanya, bukan. Kalimat ini merupakan permohonan agar di tengah-tengah dia mengalami disiplin Tuhan, ajaran Tuhan, karena kebodohan dan dosanya, ia juga boleh mengalami belas kasihan Tuhan. Walaupun menyakitkan, ajaran atau didikan Tuhan justru menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi dan sedang menolong kita. Termasuk kalau artinya menolong kita dari kebodohan dan dosa-dosa kita sendiri. Yang kedua, waktu dalam keadaan sakit adalah waktu yang baik untuk bersekutu dengan Tuhan. Saat kita berdiam diri, jauh dari hiruk-pikuk kesibukan kita sehari-hari, kita dapat menceritakan segala apa yang terjadi, bahkan perasaan diri kita kepada Tuhan. It's okay, bukan, untuk terbuka dan jujur kepada Tuhan. Firman Tuhan realistis terhadap kenyataan bahwa kita menghadapi penderitaan dan dosa secara real dan menyakitkan. Entah itu yang terjadi dari dalam atau dari luar kita. Itu yang dimaksud Daud waktu ia berkata, "Tuhan, keluhku pun tidak tersembunyi bagimu." Kita juga melihat bahwa seringkali Tuhan menolong kita untuk menerima kenyataan bahwa sahabat-sahabat, teman-teman kita bisa menyingkir saat kita sedang terpuruk. Bahkan juga saudara-saudara kita. Setiap kita yang pernah menderita pasti pernah mengalami dikecewakan oleh orang-orang yang kita harapkan bisa menolong, atau setidaknya menguatkan, menemani kita. Waktu kita tempatkan orang-orang ini seperti menempatkan Tuhan di sisi kita, menjadi harapan kita, seringkali Tuhan justru menunjukkan, menolong kita dengan membebaskan kita dari harapan-harapan palsu itu. Jadi waktu sakit adalah waktu-waktu terbaik bersekutu dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengannya. Yang ketiga, tentu berdoa, memohon pertolongan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, di zaman serba instan ini, kita paling tidak suka disuruh menunggu. Setiap penemuan terbaru selalu menjanjikan kita bisa melakukan segala sesuatu lebih cepat, lebih murah, lebih mudah.
membuat kita tidak suka menunggu. Tapi apa yang Daud ajarkan kepada kita melalui mazmurnya ini? Di ayat 16 dikatakan, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab. Ya Tuhanku, aku menantikan Engkau ya Tuhan. Dan seringkali jalan Tuhan memang terasa lebih lambat, lebih mahal, dan lebih susah. Tetapi percayalah, saat kita bersandar dan mengakui segala kesalahan dan dosa kita, dan memohon pertolongannya, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bekerja seturut kehendaknya. Di waktu yang tepat, kita perlu mengingat bahwa tujuan akhir Tuhan membuat kita mengakui dosa-dosa kita adalah karena Ia mau memulihkan dan menyelamatkan kita justru dari dosa-dosa kita itu. Ia mau menunjukkan kepada kita bahwa Dialah satu-satunya harapan sejati di tengah penderitaan kehidupan kita, termasuk di dalamnya sakit penyakit. Bukankah Yesus mengalami penderitaan yang sedemikian rupa demi menyelamatkan kita? Tetapi berbeda dengan Daud, Yesus tidak pernah menderita akibat dosa atau kesalahannya. Tetapi justru dalam kemurnian dan keagungan karakternya, tidak ada orang lain yang pernah lebih menderita akibat dosa atau kesalahan orang lain selain Yesus. Dan Ia merelakan dirinya dalam keadaan tidak tertolong dan sama sekali ditinggalkan sendirian oleh Allah Bapanya. Ia merelakan doanya meminta kelepasan tidak terjawab dan malah dilepaskan untuk ditelanjangi, disiksa, dan disalibkan sampai mati. Pada akhirnya hanya Yesuslah yang betul-betul bisa mendoakan kalimat penutup Mazmur ini. Ayat 19 sampai 22. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Harapan kita tidak hanya terletak pada sisi penderitaan di mana Yesus mati di salib, tetapi juga pada sisi kemenangan di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Begitu Ia keluar dari kuburnya pada hari ketiga, disitulah kita baru sadar doanya ternyata dijawab oleh Bapanya. Penderitaan multidimensi yang Yesus lalui, termasuk sakit, memberikan kita keselamatan multidimensi untuk kita nikmati. Artinya betapa mengacaukan sakit penyakit yang kita alami. Setiap kita yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bisa yakin bahwa Allah Bapa kita tidak akan meninggalkan kita, tidak akan berdiri jauh-jauh dari kita. Dia akan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, di tengah penderitaan, sakit penyakit umat-Mu yang kadang begitu rumit, menyebabkan keadaan yang kompleks, penderitaan yang berlarut-larut. Bila itu termasuk akibat dosa dan kebodohan dan kekerasan hati kami mengakui kadang